Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naili Hidayatah Sofi dengan NIM 3303021018. Di sini saya akan mengumpulkan tugas UTS yang telah diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah alternatif penyelesaian sengketa, yaitu Bapak dosen Sifaul Amin. Berikut adalah soal yang telah diberikan oleh dosen pengampu saya. Yang pertama adalah sebut dan jelaskan bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa. Beberapa bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang umum digunakan yaitu seperti yang pertama, negosiasi. Pihak-pihak yang terlibat langsung berunding untuk mencapai kesepakatan tanpa campur tangan pihak ketiga. Yang kedua adalah mediasi. Seseorang mediator netral membantu pihak-pihak yang bertikai untuk mencapai kesepakatan. Yang ketiga, arbitrase. Pihak-pihak yang berselisih mengajukan sengketa mereka kepada satu atau lebih arbiter yang akan memberikan keputusan yang mengikat. Yang keempat adalah konsiliasi. Pihak-pihak yang berselisih melibatkan pihak ketiga yang memiliki keahlian khusus dalam bidang yang terkait dengan sengketa tersebut. Yang terakhir yaitu yang nomor 5, penilaian ahli. Tanggapan ahli adalah segala sesuatu yang merupakan dasar pemikiran dan indikator dan penyelesaian sengketa bisnis, karena dalam penyelesaian sengketa harus melihat aspek-aspek hukum, sosial, dan budaya. Yang kedua adalah jelaskan perbedaan mekanisme penyelesaian sengketa secara ligitasi dan non-ligitasi. Berikut adalah perbedaan antara mekanisme penyelesaian ligitasi dan non-ligitasi. Ligitasi adalah proses penyelesaian sengketa antara para pihak yang dilakukan di muka pengadilan. Dalam proses ligitasi, para pihak sengketa membawa kasus mereka ke pengadilan untuk diadakan persidangan, dan pengadilan akan memutuskan hasil sengketa berdasarkan bukti dan argumentasi yang diberikan oleh para pihak. Proses ligitasi melibatkan beberapa tahap seperti pembuatan sengketa, pembuatan dokumen pendukung, pengiriman dokumen pendukung ke pengadilan, persidangan di pengadilan, dan pengambilan keputusan oleh pengadilan. Sedangkan non-litigasi adalah penyelesaian masalah hukum di luar proses pengadilan. Jalur non-litigasi ini dikenal dengan penyelesaian sengketa alternatif. Penyelesaian perkara di luar pengadilan ini diakui di dalam peraturan perundangan di Indonesia. Non-litigasi ini pada umumnya dilakukan pada kasus perdata saja karena lebih bersifat privat. Yang ketiga adalah jelaskan tahapan dan tata cara mediasi. Tahapan dan tata cara mediasi umumnya melibatkan langkah-langkah berikut. Yang pertama adalah tahapan pramediasi. Penggugat atau kuasa hukumnya mendaftarkan gugatan hukumnya di kepaniteraan pengadilan. Kemudian ketua pengadilan akan menunjuk majelis hakim yang akan memeriksa perkaranya. Pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri para pihak, hakim pemeriksa mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi. Yang kedua adalah tahap proses mediasi. Dalam tahap ini paling lambat 5 hari terhitung sejak para pihak memilih mediator dan ketua majelis hakim menetapkan mediator. Para pihak dapat menyerahkan resum perkara kepada pihak lain atau mediator. Yang ketiga, tahap berakhirnya mediasi. Mediasi akan dinyatakan berakhir dengan 2 kesimpulan, yaitu pertama, mediasi sukses dengan menghasilkan poin-poin kesepakatan di antara para pihak. Selanjutnya, proses perdamaian tersebut akan ditindaklanjuti dengan penetapan kesepakatan damai menjadi akta perdamaian yang mengandung kekuatan hukum seperti layaknya putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Yang kedua adalah proses mediasi dinyatakan buntu dan berakhir dengan kegagalan. Jika sudah gagal, maka akan dilanjutkan ke proses persidangan di pengadilan. Soal yang keempat adalah jelaskan mekanisme penyelesaian sengketa melalui negosiasi.
Mekanisme penyelesaian sengketa melalui negosiasi melibatkan proses berunding antara pihak-pihak yang terlibat untuk mencapai kesepakatan. Berikut adalah tahapan dan elemen penting di dalam mekanisme penyelesaian sengketa. Yang pertama adalah tahap orientasi dan mengatur posisi. Pada tahap awal, masing-masing pihak mulai membuka kontak dan membina hubungan. Yang kedua adalah tahap argumentasi. Dalam tahap ini, masing-masing pihak mulai memberikan gambaran masalah pokok secara jelas serta kekuatan dan kelemahan yang mereka miliki. Yang ketiga, tahap bersikap dalam keadaan darurat dan kritis. Pada tahap ini, negosiator mulai menyiapkan alternatif baru untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya deadlock atau adanya batas suatu perundingan yang harus ditepati. Yang terakhir adalah tahap merancang kesepakatan. Jika kesepakatan telah tercapai, setiap pihak dapat merancang kesepakatan dan akhirnya menuangkannya dalam bentuk kesepakatan formal yang ditandatangani oleh para pihak. Berikutnya adalah soal nomor 5. Jelaskan mekanisme penyelesaian sengketa melalui konsiliasi. Penyelesaian melalui konsiliasi dilakukan melalui seseorang atau beberapa orang atau badan komisi konsiliasi sebagai penengah yang disebut konsiliator dengan mempertemukan atau memberi fasilitas kepada pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihannya secara resmi atau damai. Konsiliasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa yang memungkinkan pihak-pihak yang terlibat untuk mendapatkan pandangan netral dari seorang pakar, serta mendapatkan saran dan rekomendasi yang berharga untuk menyelesaikan sengketa mereka. Keberhasilan konsiliasi tergantung pada kemampuan konsiliator untuk memfasilitasi dialog yang efektif dan membantu pihak-pihak mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Berikutnya adalah soal nomor 6. Jelaskan latar belakang munculnya Perma nomor 1 tahun 2016. Dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi dalam penyelesaian sengketa di pengadilan merupakan respon terhadap meningkatnya kebutuhan akan alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia. Beberapa latar belakangnya yang mendorong keluarnya Perma tahun 2016 yaitu adalah peningkatan beban kerja pengadilan, peningkatan kesadaran akan keuntungan mediasi, mendorong pendekatan restoratif, dan kepentingan peningkatan akses terhadap keadilan. Selanjutnya, soal nomor 7. Jelaskan mekanisme penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Berdasarkan ketentuan pasal 1 nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Bertitik tolak dari ketentuan tersebut dapat diketahui unsur-unsur yang terdapat dalam pengertian arbitrase, yaitu yang pertama, arbitrase adalah bantu penyelesaian sengketa di luar pengadilan umum. Yang kedua, berdasarkan penyelesaian adalah adanya perjanjian yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang disebut dengan perjanjian arbitrase. Baik, selanjutnya soal nomor 8 adalah jelaskan yang dimaksud dengan arbitrase institusional dan arbitrase ad hoc. Arbitrase institusional merupakan lembaga atau badan arbitrase yang bersifat permanen sehingga disebut juga permanent arbitral body. Yang dimaksud permanen di sini ialah selain dikelola dan diorganisasikan secara tetap, keberadaannya juga terus-menerus untuk jangka waktu yang tidak terbatas. Selanjutnya, pengertian tentang arbitrase ad hoc. Pengertian arbitrase ad hoc sendiri adalah arbitrase yang dibentuk khusus untuk menyelesaikan atau memutus perselisihan tertentu.
Selanjutnya, soal nomor 9 adalah jelaskan bagaimana mekanisme pengangkatan hakim arbiter. Secara umum, mengenai penunjukan atau pengangkatan arbiter dapat dijumpai pengaturannya dalam pasal 12 UU 30 1999. Dari pasal tersebut dapat kita ketahui bahwa sepanjang seorang memenuhi syarat-syarat di dalam pasal tersebut, maka ia dapat ditunjuk atau diangkat sebagai seorang arbiter. Ketentuan ini juga tidak mensyaratkan bahwa ia harus menempuh pendidikan khusus untuk menjadi arbiter. Soal yang terakhir adalah jelaskan perbedaan Bani dan Basyarnas serta apa sajakah kewenangan dari dua lembaga tersebut. Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau disingkat menjadi BANI adalah lembaga independen yang memberikan jasa yang beragam yang berhubungan dengan arbitrase, mediasi, dan bentuk-bentuk lain dari penyelesaian sengketa di luar pengadilan. BANI adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan tertentu dan dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan tertentu dan dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa. BANI berwenang untuk memeriksa dan mengadili semua sengketa perdata yang timbul dalam bidang perdagangan, industri, dan keuangan, baik yang bersifat nasional maupun internasional. Dalam arti, BANI merupakan lembaga administratif atau administering body yang menyelenggarakan arbitrase. Kemudian Basyarnas, Badan Arbitrase Syariah Nasional, sebagai salah satu upaya untuk melakukan penyelesaian sengketa di bidang muamalat, khususnya perekonomian syariah. Sebagai lembaga permanen, Basyarnas memiliki peraturan prosedur yang dijadikan pedoman bicara untuk menyelesaikan sengketa yang diputus. Tujuannya untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang terjadi dalam hubungan perdagangan, industri, keuangan, jasa, dan lain-lainnya, terutama yang berdasarkan syariat Islam. Baik, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata dalam pengucapan yang telah saya sampaikan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.